Menantu Super Sang Dewi. Bab 451 Racun. Perkataan Qin Ning langsung membuat suasana menjadi sunyi. Pada saat ini, bahkan jika jarum jatuh ke tanah, mungkin akan menimbulkan suara keras seperti guntur. Mata semua orang terbelalak dengan bola mata melotot, menatap tangan naga di tanah dengan rasa tidak percaya. Siapa yang mengira bahwa Long Shu, yang beberapa jam lalu masih penuh semangat, akan menjadi seperti ini hanya setelah pergi ke apotek aneh? Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Bai Song tampak tidak dapat menerima berita itu dan bergegas maju, tetapi karena dia berjalan terlalu tergesa-gesa, dia jatuh ke tanah hanya setelah beberapa langkah. Orang-orang di sekitarnya buru-buru membantunya berdiri, tetapi mata tuanya masih terpaku pada Long Shou. Tidak. Long Shou. Bagaimana Long Shou bisa mati? Tidak. Ini tidak akan pernah terjadi. Xiong Changbai gemetar dan kehilangan ketenangannya. Dia dan Long Shou sama-sama pernah menjadi pemimpin Southern Medical College, dan keduanya saling mengenal dengan baik. Dia tahu persis seperti apa Long Shou dan apa saja kemampuannya. Meskipun Long Shou bukan seorang pejuang dan tidak menguasai ilmu bela diri, dia pandai menggunakan jarum. Jika dia menghadapi bahaya, dia tidak akan menjatuhkan lawannya, tetapi setidaknya dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi sekarang, dia tergeletak dingin di tanah. Guru Long. Tidak. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Guru Long? Semua orang dari sekolah Suanyi di sekitarnya bergegas menghampiri dan melemparkan diri ke Long Shou, sambil menangis keras. Suasana menjadi riuh. Lin yang berjalan mendekat dan menatap wajah biru Long Shou tanpa berkata apa-apa. Ma Hai dan teman-temannya juga sangat marah dan menggertakkan gigi. Dr. Lin, Guru Long tidak boleh mati dengan cara yang tidak jelas. Kita harus membalaskan dendam Guru Long. Pada saat ini, salah satu murid Long Shou tiba-tiba berdiri, menatap Lin Yang dengan mata merah. Kau benar, kita harus membalaskan dendam Guru Long. Apotek Ki harus membayar dengan darah. Utang darah harus dibayar dengan darah. Utang darah harus dibayar dengan darah. Semua orang menjadi bersemangat dan berdiri satu persatu, berteriak keras. Ayo kita semua kembali. Lin Yang berteriak tanpa alasan. Orang-orang yang berteriak itu langsung tercengang. Dr. Lin, kembalilah. Lin Yang mengulanginya lagi, dan berbisik, ini urusan akademi, ini urusanku, Lin Yang. Aku punya ide dalam benakku bagaimana cara mengatasinya. Kalian semua kembali dulu, kembali ke tempat duduk kalian, dan lakukan tugas kalian. Apakah kalian mengerti? Ketika orang-orang mendengar ini, mereka saling memandang. Apakah Dr. Lin tidak bermaksud untuk menyelidiki masalah ini? Hal ini mengakibatkan hilangnya nyawa. Apakah Lin yang bermaksud mengakhiri semuanya seperti ini? Banyak orang bingung, tetapi Lin yang tampak sangat tenang saat ini. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, dan bahkan tidak ada ekspresi di wajahnya. Melihat hal itu semua orang tidak banyak berkata dan hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Setelah beberapa saat, sebagian besar orang yang berkumpul di sini bubar. Lin yang menatap Long Shou tanpa bersuara. Tiba-tiba, dia seperti menyadari sesuatu. Dia melangkah maju, mengeluarkan jarum perak, dan menusukkannya ke tubuh Long Shou. Ketika jarum perak itu dicabut, jarum perak yang halus dan berkilau itu telah berubah menjadi hitam pekat. Hah! Qin Bai Song kehilangan suaranya. Dia diracun sampai mati. Xiong Changbai berkata sambil mengepalkan tangannya. Alis Lin yang bergerak sedikit, dan dia dengan cepat mencabut jarum perak dan menusukkannya ke tubuh Long Shou lagi. Jarum-jarum perak itu berayun di ujung jarinya seperti meteor. Hanya dalam waktu 20 detik, tubuh Long Shou ditutupi dengan jarum-jarum perak yang berkilauan. Bawakan beberapa mukut, teriak Lin Yang. Orang-orang di sekitar merasa bingung dan tidak mengerti apa maksud Lin Yang dengan ucapannya. Qin Bai Song lah yang bereaksi cepat dan berteriak cepat. Cepat ambil. Ya. Ya, Guru Qin. Para siswa di sebelahnya segera bergegas ke apotek. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pelajar itu bergegas membawa kotak obat berisi 3 jenis absintus. Lin yang mengambil segenggam 3 batang kayu abs, memegangnya erat-erat di tangannya, dan terus menggosoknya. Setelah beberapa saat, potongan-potongan 3 batang kayu abs itu dihancurkan menjadi pasta olehnya. Dia merobek pakaian di dada Long Shou dan mengoleskan mukut yang telah dihancurkan ke atasnya. Namun, begitu dioleskan, absintus hijau zamrud itu berubah menjadi hitam dan ungu, aneh sekali, dan tercium bau busuk yang menyengat. Guru, apakah Anda?
Apakah Anda sedang mendetoksifikasi tangan naga? Qin Baisong bertanya dengan hati-hati dengan bibir gemetar. Ya. Lin yang berkata dengan suara serak, dia diracun sampai mati, dan racunnya sangat aneh dan sangat beracun. Saya khawatir selang waktu dari keracunan sampai kematian akibat racun itu tidak lebih dari 30 detik. Hah. Banyak orang terkesiap. Kalau begitu, bisakah guru menyelamatkan Long Shu? Xiong Changbai bertanya dengan tergesa-gesa. Lin yang sebelumnya telah menghidupkan kembali Qin Ning, jadi sudah ada presidennya. Mungkin dokter jenius dengan keterampilan luar biasa ini punya cara. Namun, Lin yang tidak langsung menyetujui permintaan Xiong Changbai. Sebaliknya, ia merenung cukup lama dan berkata dengan nada serius, situasi Long Shou benar-benar berbeda dari Qin Ning. Qin Ning baru saja bunuh diri dengan senjata tajam, tetapi seluruh tubuh Long Shou beracun. Bahkan jika aku bisa menghilangkan racunnya, itu tidak akan berguna. Bagian tubuhnya yang lain rusak parah. Kecuali aku memiliki bunga roh teratai sekarang, masih ada secercah harapan, tetapi meskipun begitu, harapannya sangat tipis. Itu berarti, Long Shou benar-benar tidak ada harapan. Xiong Changbai bertanya dengan ragu-ragu. Harapannya tipis, kata Lin yang dengan suara serak. Sebenarnya, ini hanya kata-kata penghiburan. Situasi Long Shou jauh lebih rumit daripada Qin Ning, dan bahkan Lin yang tidak berdaya. Semua orang menundukkan kepala, tampak kebingungan, dan ada kesedihan di mata semua orang. Setelah sekitar 10 menit, Lin yang mengeluarkan jarum perak dan 3 jenis absintus dari tubuh Long Shou. Mari kita masukkan Long Shou ke dalam tempat penyimpanan dingin buatan terlebih dahulu. Guru. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin bisa menyelamatkannya sekarang, kupikir ketika aku membuat terobosan baru dalam keterampilan medisku di masa depan, mungkin akan ada cara untuk menyelamatkannya. Lin yang menarik napas dalam-dalam. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Ya, meskipun guru tidak dapat menyelamatkannya sekarang, masa depan tidak pasti. Bagaimanapun, guru masih sangat muda. Dalam 5 atau 10 tahun, keterampilan medis guru pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Qin Baisong bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Banyak orang mengangguk. Yan Kir. Teriak Lin Yang. Tuan Lin, ada apa? Seorang gadis mungil, cantik, dan lembut masuk dari luar kerumunan. Dia tidak lain adalah Yang Kir, gadis dari desa pengobatan yang diselamatkan Lin Yang. Aku ingin kau berusaha sekuat tenaga untuk membantuku menemukan bunga healing lainnya. Bisakah kau melakukannya? Kata Lin Yang dengan suara berat. Yan Kir ragu-ragu dan menggertakkan giginya, cukup sulit, tetapi kami akan mencoba. Jika Anda memiliki kebutuhan, beritahu Qin Baisong, dia akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Baiklah, Tuan Lin. Yan Kir mengangguk. Lin yang berbalik dan berjalan menuju pintu. Mahai, siapkan mobil. Aku akan pergi ke apoteki dulu untuk melihat apakah mereka punya bunga healing kedua. Bab 452, datang ke pintu. Apoteki, ruang resepsi. Feng Xi duduk di kursi atas, memandangi para pria berpakaian rapi berjas yang duduk di sisi kanan sambil tersenyum. Apoteki memang pantas menyandang nama itu. Saya telah melihat ketulusan Anda dan kami juga telah melihat kekuatan Anda. Saya rasa kerjasama antara kedua belah pihak pasti akan sangat menyenangkan. Seorang pria dengan rambut disisir ke belakang dan mengenakan jas tersenyum tipis. Meskipun membunuh tangan naga akan membuat Sekte Suanyi membalas dendam terhadap apotekiku dengan segala cara, tetapi jika aku dapat membentuk aliansi denganmu, aku pikir itu masih sepadan hanya demi tangan naga belaka. Feng Xi berkata sambil tersenyum. Berani sekali. Aku suka orang seperti wakil pemilik rumah Feng yang terus terang. Kurasa kerjasama kita akan sangat menyenangkan. Pria itu berkata sambil tersenyum, lalu berdiri dan berjabat tangan dengan Feng Xi, wakil pemilik rumah Feng. Hari sudah mulai malam, dan aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan tinggal lama. Kalau begitu, apakah kerjasama antara apotekiku dan kalian sudah selesai? Tuan kami akan sangat senang. Jika ada kesempatan, Tuan akan datang sendiri untuk mengunjungi pemilik. Apotekiku pasti akan menyambut kalian. Haha, kalian sangat sopan. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku pamit dulu. Baiklah, baiklah, Xian, tolong antarkan tamu-tamu terhormat ini untukku. Baik, wakil pemilik rumah. Xian berdiri dan berkata kepada mereka sambil tersenyum, semuanya, silakan ke sini. Terima kasih. Pria itu mengangguk.
Beberapa orang segera meninggalkan ruang rapat. Feng Xi masih duduk di kursi, menyipitkan matanya dan memperhatikan orang-orang ini pergi. Baru setelah mereka keluar dari ruang konferensi, para dosen mengalihkan pandangan mereka dari mereka. Wakil Tuan Tanah, orang-orang ini datang dari jauh dan pasti punya maksud lain. Bisakah kita percaya pada mereka? Jangan biarkan mereka menggunakan kita sebagai pisau. Dosen Tang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Apakah maksudmu mereka ingin kita membunuh Dragon Hand? Feng Xi berkata sambil tersenyum. Benar sekali, karena dengan cara ini, semua kebencian terhadap Sekte Suanyi akan dialihkan kepada kita. Kudengar alasan orang-orang ini ingin berurusan dengan Sekte Suanyi terutama karena mereka menginginkan resep unik di tangan Tabib Suci Tulin. Aku khawatir mereka berharap kita akan menjadi musuh Sekte Suanyi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Kata Dosen Tang. Haha, Dosen Tang, Anda terlalu khawatir. Jika sekelompok orang ini begitu picik, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di tempat seperti Yanjing? Feng Xi berkata sambil tersenyum tipis. Saya masih sedikit khawatir, bisik Dosen Tang. Jangan khawatir, karena meskipun orang-orang itu tidak ingin kita menyentuh tangan naga, kita tidak akan membiarkan tangan naga meninggalkan apotek Qi. Feng Xi berkata sambil tersenyum. Kenapa? Dosen Zhou di sebelahnya bertanya dengan bingung. Alasannya sangat sederhana, karena kami ingin menetapkan otoritas kami, untuk mengintimidasi, dan membuat orang-orang di sekolah Suanyi tahu apa yang mereka lakukan di mata kami. Longshu hanyalah sebuah barang pertempuran antara dua sekolah kedokteran kami. Dia hanya seorang pria yang tidak beruntung. Hanya satu langkah dari rencana itu. Tapi, konferensi ini akan diadakan, dan kami menyatakan perang di sekolah Suanyi pada saat ini. Bukankah itu ide yang buruk? Jangan khawatir, farmasi Qi kami tidak akan ada di Lin. Keraguannya. Oh. Mengapa orang-orang tua itu harus membantu kita? Tidakkah kau mengerti? Orang-orang tua itu juga serakah. Mereka juga menginginkan resepnya. Selain itu, munculnya sekolah Suanyi juga telah memengaruhi kepentingan mereka. Karena munculnya sekolah Suanyi, dan tindakan pengobatan gratis dari Dr. Lin, keuntungan apotek dan klinik mereka telah turun secara signifikan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dibandingkan dengan kita, mereka bahkan berharap Dr. Lin akan segera mati. Haha, itu benar-benar menarik. Para dosen tertawa. Feng Xi juga tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, Xian kembali. Hilang. Tanya Feng Xi. Ayo pergi. Pergi dan tanyakan pada mata-mata yang ditempatkan di sekitar sekolah Suanyi untuk melihat situasi di sana. Wakil Tuan Tanah, aku sudah bertanya, dan semua orang di sekolah Suanyi ketakutan setengah mati. Kata Xian sambil tersenyum. Hahaha. Tawa itu pecah lagi. Bagaimana reaksi Dr. Lin? Dr. Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memasang wajah muram, lalu dia masuk ke mobil dan pergi. Kata Xian sambil tersenyum. Haha, dia benar-benar takut. Dosen Zhou tertawa. Lagi pula, dia masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami hal seperti itu? Kurasa dia pasti bersembunyi di suatu tempat dengan gemetar. Ucap Dosen Tang sambil tersenyum. Feng Xi tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Namun pada saat itu, seorang siswa mendorong pintu ruang penerima tamu dan bergegas masuk. Para dosen yang terhormat, wakil pemilik, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hah? Xiao Li. Apa yang membuatmu begitu bingung? Feng Xi bertanya dengan cemberut. Dokter Suan telah mengirim seseorang. Kata siswa bernama Xiao Li dengan gugup. Oh. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka datang begitu cepat. Feng Xi tertegun sejenak, lalu mencibir, baguslah mereka datang, jadi kita tidak perlu menunggu. Xiao Li, berapa banyak orang yang dikirim oleh dokter misterius itu? Tidak banyak, hanya 4 atau 5 orang. Yang lainnya tampak seperti pengawal. Yang kukenal hanya Dr. Lin dan Ma Hai. Silakan undang mereka ke ruang tamu sebelah dan sajikan teh untuk mereka. Jangan abaikan mereka, kata Dosen Zhou. Ya. Xiao Li mengangguk dan hendak turun. Tidak, jangan sajikan teh. Jangan sampai kita bertemu mereka di ruang tamu. Feng Xi segera mengangkat tangannya untuk menghentikan Xiao Li. Semua orang tercengang. Wakil Tuan Tanah, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kita sudah kehilangan muka, mengapa kita harus bersikap sopan kepada mereka? Segera kerahkan tim keamanan. Hentikan Dr. Lin dan yang lainnya di gerbang, dan panggil semua dosen.
Ayo berkumpul. Oh, ngomong-ngomong, panggil semua orang tua itu juga, bukankah ini tepat waktu? Dengan mereka menekan Dr. Lin, aku ingin melihat apakah sekolah Suanyi akan melawan kita sampai mati atau tunduk kepada kita. Feng Xi mencibir. Ketika orang-orang mendengar suara itu, mereka tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tampaknya Feng Xi bermaksud menghancurkan sekolah Suanyi dengan satu pukulan kali ini. Wakil Tuan Tanah, saya akan segera melakukannya. Xiaoli bergegas keluar dari ruang penerima tamu. Feng Xi segera memimpin semua orang di ruangan itu menuju gerbang. Pada saat yang sama, seluruh apotek Qi gempar. Banyak sekali mahasiswa yang berkumpul menuju gerbang, bersama dengan berbagai petugas keamanan dan dosen perguruan tinggi. Dalam sekejap, gerbang itu ramai dengan orang dan kegembiraan. Bab 453, saya akan menghilangkan apotek Kidian. Mobil Lin yang dihentikan sebelum memasuki gerbang. Dia duduk di kursi penumpang, memandangi petugas keamanan yang berbaris di depan. Mereka semua adalah seniman bela diri yang dipekerjakan oleh apotek Qi dengan gaji tinggi. Mereka tidak sebanding dengan pengawal biasa. Tuan Lin. Mahai tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan memanggil dengan suara lembut. Lin yang tidak berkata apa-apa, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Mahai buru-buru keluar dari mobil bersama sekelompok pengawal, dan menatap dengan gugup ke arah pemandangan gemuruh di depannya. Tidak seorang pun menyangka bahwa begitu banyak orang akan tiba-tiba muncul di apotek aneh itu dan menghalangi pintu. Saya khawatir pasti ada ribuan orang di sini. Hati-hati, kalau situasinya makin buruk, segera bawa Direktur Lin pergi. Bisik Mahai kepada pengawal di sampingnya. Jangan khawatir, bos. Kata pengawal itu lemah. Lin yang melangkah maju. Wajahnya yang saleh tidak menunjukkan banyak ekspresi, dan meskipun matanya tenang, ada rasa dingin yang sulit dipahami di kedalaman matanya. Oh, apakah ini Dokter Lin yang terkenal? Oh, kukira dia berkepala 3 dan berlengan 6. Dia mirip sekali dengan kita. Hehe, sebaiknya kau berhati-hati dengan ucapanmu. Dokter Lin kita memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia dapat menghidupkan kembali orang mati dan membunuh hanya dengan satu suntikan. Hati-hati, dia mungkin akan menyuntikmu dan membunuhmu. Aku sangat takut. Hahaha. Beberapa anak muda di kerumunan itu mencibir dan saling mengejek, yang menyebabkan ledakan tawa di tempat kejadian. Kalian, Mahai menunjuk ke arah semua orang, dia begitu marah hingga jenggotnya mengembang dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, kerumunan bubar dan Feng Xi datang bersama sekelompok dosen. Selain para dosen, 10 orang jenius juga hadir, termasuk Luo Furong, Wang Bingdi, Xuan Yao, Zie, dan Si Ruqian. Tetapi orang saat ini adalah Dr. Lin, bukan Mo Xiaowu. Mereka semua telah mendengar rumor itu. Mo Xiaowu pada waktu itu bukanlah Mo Xiaowu yang sebenarnya. Sebaliknya, Dr. Lin lah yang berpura-pura menjadi dirinya. Meski belum diketahui kebenaran kabar tersebut, banyak pihak yang penasaran dengan sosok Dr. Lin. Hari ini, mereka akhirnya melihat wajah asli Dr. Lin, dan orang-orang ini cukup tersentuh. Pria muda yang tampan. Dia tampak seperti terbuat dari batu giok. Gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, matanya terpaku pada Lin yang tidak dapat mengalihkan pandangannya. Banyak orang yang diam-diam menyetujuinya dalam hati. Bagaimana bisa pria setampan itu dibandingkan dengan para selebriti tersebut? Jantung banyak gadis muda sudah berdebar kencang karena drama itu. Hanya saja, pemuda ini setampan giok, tetapi dia berdiri di sisi berlawanan dari apotek Qi. Sungguh menyedihkan. Dr. Lin, Anda datang ke apotek saya. Saya ingin tahu ada apa. Feng Xi bertanya sambil tersenyum. Kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya. Mahai sangat marah dan hendak melangkah maju untuk berbicara. Lin yang menghentikannya dan menatap Feng Xi dengan acuh tak acuh, saya datang ke sini untuk bertanya tentang Long Shou. Oh, saya benar-benar minta maaf atas masalah ini. Sayangnya, saya awalnya berencana untuk pergi ke Sekte Suanyi secara langsung untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Dr. Lin, tetapi saya memiliki terlalu banyak hal di sini dan saya lupa. Tetapi tidak masalah, Dr. Lin, saya akan memberitahu Anda semuanya saat Anda datang, kami akan menjalani prosedurnya, jika sesuatu terjadi pada Tuan Long Shou di sini, kami pasti akan menanggung kompensasi yang sesuai, berapa banyak uang yang harus dikompensasi, dan jika permintaan maaf harus diberikan, maka kami harus meminta maaf. Kami telah menyerahkannya kepada polisi untuk menangani masalah ini. Feng Xi berkata dengan tergesa-gesa.
Membayar ganti rugi. Meminta maaf. Apa maksudmu? Lin yang bertanya dengan cemberut. Aduh, Dokter Lin, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Padahal, ini adalah kecelakaan. Omong kosong, sudah jelas Anda yang membunuh Long Shou, dan Anda masih mengatakan itu kecelakaan. Ma Hai mengumpat. Tuan Ma, Anda adalah orang yang terkenal dan Anda harus tahu bahwa Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan di luar. Apakah kita membunuh Tuan Longshu? Apakah Anda punya bukti? Atau apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Feng Xi bertanya balik. Ma Hai terdiam sesaat. Feng Xi shook his head. Actually, what happened is this. Merlong Shou came to my pharmacy and said he wanted to discuss with me the recent conflicts and quarrels between our two families due to so many misunderstandings. I negotiated with Merlong Shou with the mentality of being friends with the Suanyi school, and Merlong Shou also understood what I meant. We both had a very pleasant talk, but in the middle of the conversation, a student suddenly took out his experimental work and said he wanted to show it to me. I didn't refuse at the time. Unexpectedly, the experimental work suddenly exploded when he was about to show it to me, and a large amount of poisonous powder splashed on Merlong Shou, which led to Merlong Shou's death. The student is currently seriously injured and hospitalized. If you don't believe it, I can take you to see the student. I think this is an accident. Although we are all unhappy about this, Dr. Lin, I hope that we will not let our relationship continue to deteriorate because of this incident. It's not worth it. Feng Xi talked freely, and after the shots fell, Ma Hai was so angry that he was fuming and his face flushed. Omong kosong. Omong kosong. Cerita yang kau buat penuh dengan celah. Bahkan anak-anak tidak akan mempercayainya. Feng Xi, kau hanya menggoda kami. Kata Ma Hai dengan penuh semangat. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kami sudah melaporkannya ke polisi. Itu hanya kecelakaan. Feng Xi berkata dengan tenang, tampak sama sekali tidak peduli. Kamu, Ma Hai sangat marah hingga dia ingin bergegas maju dan bertarung melawan Feng Xi. Tetapi saat ini, Lin yang berbicara. Feng Xi, sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi dan bicaralah langsung. Hah? Feng Xi menatapnya. Namun, Lin yang mengangkat tangannya dan berkata dengan suara serak, suatu hari nanti, aku akan memberikan apotek Kimu. Apa yang ingin dilakukan Dr. Lin? Feng Xi bertanya sambil tersenyum. Berikan aku setangkai bunga teratai dalam sehari, kemudian berikanlah aku jawaban yang memuaskan atas masalah ini. Aku akan melupakan masa lalu, kata Lin Yang. Hahaha. Terdengar tawa yang meledak-ledak di tempat kejadian. Dosen Zhou di sebelahnya mencibir, Dr. Lin, Anda masih berutang bunga heling kepada apotek Ki kami. Beraninya Anda mengatakan ini. Sekarang Longshu sudah mati, dia tidak berutang kepada kita. Lin yang menggelengkan kepalanya. Bukan hakmu untuk memutuskan. Si Ruqian mendengus dingin. Benar sekali, kau pikir kau ini siapa? Apa maksudmu dengan itu? Apa kau tidak melihat identitasmu sendiri? Orang lain mendengus dingin. Orang-orang di tempat kejadian tampaknya mulai mengkritik Lin Yang. Lin Yang tampaknya tidak mau bicara lebih banyak. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil, berkata, suatu hari nanti, saya harap apotek Ki Anda akan mengirimkan bunga heling ke sekolah Suanyi, apakah Anda mengerti? Bagaimana jika kami tidak memberikannya kepada Anda? Feng Xi bertanya balik sambil tersenyum. Lin yang berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbisik. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan membuat apotek Ki menghilang. Bab 454, Balas Dendam dimulai. Lin yang tidak lagi berdebat dengan Feng Xi dan yang lainnya karena itu adalah pembicaraan yang tidak ada gunanya. Setelah menjelaskan sikapnya, dia masuk ke dalam mobil dan meninggalkan apotek Ki. Dasar bajingan. Sombong sekali. Kau pikir kau siapa? Kau ingin kami membuat apotek Ki kami menghilang. Apa kau pantas? Makan saja. Dasar yatim piatu. Para siswa apotek Ki akhirnya bereaksi dan mengumpat mobil Lin yang pergi. Beberapa dari mereka mengejar mobil itu, mengambil batu di tanah, dan melemparkannya ke mobil itu. Wah! Penyok yang dalam langsung menghantam Mercedes-Benz seharga jutaan dolar itu. Ini keterlaluan. Ma Hai sangat marah dan ingin menghentikan mobilnya. Ayo pergi, kata Lin Yang. Tuan Lin, kembalilah. Teriak Lin Yang lagi, ekspresinya serius.
Mahai mencengkeram kemudi dengan erat, hati dan paru-parunya hampir terbakar karena marah. Tetapi karena Lin yang telah berbicara, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menginjak pedal gas dan pergi dari apoteki. Meskipun dia berjalan jauh, Mahai masih bisa mendengar ejekan yang datang dari apoteki. Belum lagi Mahai, bahkan para pengawal yang mengikutinya pun dipenuhi amarah. Namun, wajah Lin yang tetap tenang dan kalem. Bukankah Direktur Lin marah? Mahai tidak dapat memahaminya. Sampai dia tiba di perusahaan Yang Hua dan memasuki kantor, lalu Lin yang berbicara. Kirim seseorang ke Provinsi Guangliu segera. Mahai sedikit terkejut, Tuan Lin, untuk apa Anda pergi ke Provinsi Guangliu? Kumpulkan orang-orang. Lin yang mengeluarkan pena dan kertas dari meja, lalu menuliskan sederet nomor telepon dan nama keluarga dan menyerahkannya kepada Mahai. Ketika Mahai melihat ini, wajahnya berubah karena ngeri. Tuan Lin, ini. Kalau begitu, lebih baik aku pergi ke sana sendiri. Mahai berdiri tergesa-gesa dengan napas gemetar. Tidak perlu. Kirim saja seseorang dan beritahu mereka bahwa untuk operasi ini, aku tidak ingin mereka datang ke apoteki secara langsung, tetapi aku ingin mereka mengambil tindakan. Aku tidak peduli metode apa yang mereka gunakan atau energi apa yang mereka kerahkan. Aku hanya ingin mereka berpegang pada satu tujuan dan melemahkan kekuatan apoteki untukku. Apakah kau mengerti? Lin yang berkata dengan tenang. Kekuatan apapun. Sejauh mana? Jika apoteki membuka apotek, aku akan membuatnya menutup apotek. Jika dia menerima murid, aku akan membuatnya melepaskan murid itu. Ini. Aku mengerti, tetapi Tuan Lin. Masih sulit untuk menyentuh apoteki hanya dengan mengandalkan kekuatan Provinsi Guangliu. Bagaimanapun, mereka berada di Guangliu, dan apa yang dapat mereka lakukan sangat terbatas. Jika Anda ingin menyentuh apoteki, Anda masih memerlukan bantuan energi lain. Mahai ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati. Yang Hua Group dan sekolah Suanyi sekarang beroperasi penuh. Mereka akan menyerang apoteki dengan segala cara, tidak peduli berapapun kerugiannya. Ya, Tuan Lin. Mahai mengangguk dengan berat. Selain itu, Anda mengirim orang ke tempat-tempat ini secara terpisah. Lin yang mengeluarkan pena dan kertas, menulis sesuatu di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Mahai. Mahai melihatnya, dan keterkejutan di wajahnya menjadi semakin intens. Dia merasa nafasnya terhenti. Setelah beberapa saat, dia menyimpan catatan itu dengan sedikit gemetar, dan menelannya secara diam-diam. Lakukan secepatnya. Ya. Tuan Lin, tapi Tuan Lin, Anda cari orang lain untuk memberitahu tempat-tempat ini, lalu. Bagaimana dengan saya? Mahai bertanya dengan hati-hati. Kau akan pergi ke Yanjing atas namaku, kata Lin yang dengan suara serak. Yanjing. Jantung Mahai langsung berdebar kencang. Di sebuah paviliun. Gumpalan asap hijau mengepul keluar dari tungku teh. Pemilik toko kiau, mengenakan setelan tang, sedang duduk di sana sambil membuat teh, dan duduk di seberangnya adalah seorang pria muda berpakaian kasual dengan mata cerah dan paras yang tampan. Pemilik toko obat aneh itu mencuci dan menyeduh teh dengan sangat terampil, lalu menuangkannya ke dalam cangkir untuk pemuda itu. Pria itu juga menyesapnya dengan gaya, lalu dia menghela napas panjang, dan berkata sambil tersenyum, teh Paman Yao memang yang terbaik di dunia. Kamu terlalu baik. Pemilik toko obat aneh itu tersenyum tipis, mengisi ulang cangkir pria itu, dan kemudian berkata, tetapi sekali lagi, aku heran keluargamu akan mengirimmu ke sini. Suofang, kamu adalah harta keluargamu, mengapa repot-repot datang ke sini secara langsung untuk hal seperti itu? Konferensi akan segera diadakan, bukankah seharusnya kamu membuat persiapan yang baik? Paman Yao, kamu salah, aku datang ke sini bukan karena keluargaku memintaku, tetapi atas inisiatifku sendiri. Pria itu tersenyum. Kamu datang ke sini sendirian. Pemilik Kiao Fang menatapnya dengan sangat terkejut. Ya, saya tidak akan bertele-tele. Saya datang ke sini untuk meminta obat dari apoteki milik Anda. Oh, obat apa itu? Tanya pemilik apoteki dengan tatapan mata gelap. Heling Hua. Pria itu tersenyum. Pemilik apoteki sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan bercanda, Suofang, semua orang tahu bahwa bunga heling di apotekiku dirampas oleh Dr. Lin, di mana aku bisa menemukan bunga heling lain untukmu. Jika tebakanku benar, apotekimu seharusnya punya satu lagi. Sudah menebak. Aku menebak-nebak hanya untuk menyelamatkan mukamu, Paman Yao, apakah kamu mengerti? Kata pria itu sambil tersenyum.
Setelah mendengar kata-kata ini, pemilik apotek Ki tidak dapat menahan gemetar tangannya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatap pria itu dengan dingin, "Suofang, apakah keluargamu telah mengirim orang ke apotek Kiku?" Skala apotek Ki tidak kecil. Sangat mudah untuk menempatkan mata-mata di sana. Pria itu berkata dengan tenang. Pemilik toko obat aneh itu tetap diam. Memang, mengatakan bahwa dia menebak hanyalah eufemisme. Faktanya, mata-mata pria inilah yang melihat bunga heling di tangan pemilik toko Kiao. Tidak heran dia tiba-tiba muncul. Tidak heran dia begitu yakin. Beberapa menit kemudian, pemilik Kiao Fang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa berharganya bunga heling. Jika Anda menginginkannya, Anda setidaknya harus membayar harga yang sesuai. Jika Anda memberikannya kepada saya, Anda bisa mendapatkan 30% dari keuntungan yang saya dapatkan di konferensi." Kata pria itu dengan suara rendah. 30%. Jantung pemilik apotek aneh itu berdebar kencang dan napasnya menjadi sesak. Dia tahu apa arti 30% ini. Itu jauh lebih dari apa yang diperjuangkan apotekinya di konferensi itu sendiri. Namun, dia tidak langsung setuju, tetapi mengangkat tangannya, setidaknya 50%. 30%. Pria itu menatap pemilik toko obat aneh itu sambil tersenyum, matanya bersinar dengan dingin yang aneh. Pemilik toko obat aneh itu jelas melihat dari sorot matanya. Dia mengerutkan kening, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Lupakan saja, 30% adalah 30%. Kamu sangat tulus. Akan membosankan bagiku untuk menawar denganmu. Paman Yao, apa yang kamu katakan benar. Aku akan bersulang untukmu dengan teh, bukan anggur." Pria itu tersenyum dan mengangkat cangkir tehnya. Pemilik toko obat aneh itu pun tersenyum sambil menyipitkan matanya, tanpa ada tanda-tanda kekesalan. Tetapi pada saat ini, dosen Zhou tiba-tiba berlari mendekat dan berbisik. "Pemilik, ada sesuatu yang terjadi." "Apa yang terjadi? Apakah Dr. Lin datang untuk membuat masalah?" Kata pemilik toko Kiao dengan tenang. Apotek Ki siap berhadapan dengan sekolah Suanyi. Namun, dosen Zhou menggelengkan kepalanya berulang kali, "Tidak, itu belasan apotek dan klinik kami di provinsi lain. Semuanya tiba-tiba ditutup, dan yang tidak ditutup dihancurkan dan dihancurkan. Semuanya telah ditutup paksa sekarang." "Apa?" Pemilik apotek Ki tercengang. Bab 455, Serangan Gila. "Apa?" Pemilik Kiao Fang mengerutkan kening. Lelaki itu terus meminum tehnya dengan santai, tampak tidak peduli dengan hal ini. Pemilik apotek Ki meliriknya, lalu menoleh ke dosen Zhou dan berkata, "Apakah Anda sudah tahu siapa pelakunya?" "Sulit untuk mengetahuinya. Pihak lain sangat bersih. Orang-orang yang merusak apotek kami sengaja membuat masalah karena mereka tidak puas dengan obat-obatan. Itu tampak seperti konflik biasa. Apotek dan klinik ditutup karena beberapa prosedur kami tidak lengkap. Pihak lain melaporkan kami, dan kami tidak punya tempat untuk mencari keadilan." Dosen Zhou berkata tanpa daya. Pemilik toko obat aneh itu terdiam. Pada saat itu, ada orang lain yang berlari menghampiri. Itu dosen Tang. "Pemilik. Pemilik, sesuatu yang buruk telah terjadi." Dia berlari ke paviliun dengan napas terengah-engah dan berteriak, "Pemilik, persediaan obat-obatan kami telah terputus." "Apa?" Pemilik ruang Kiao tiba-tiba berdiri dan menatap dosen Tang dengan tidak percaya. "Pasokan obat-obatan terputus. Ini hampir seperti tusukan ke aorta Ki Farmasi. Tahukah Anda, apa dasar dari Ki Farmasi? Obat. Tanpa obat, bagaimana mereka bisa mempertahankan apotek? Jumlah bahan obat yang dikonsumsi apotek Ki kita setiap hari sangat banyak, dan apotek harus menyediakan pil khusus dalam jumlah tertentu setiap hari. Setiap pil olahan ini dapat dijual seharga ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar, yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi apotek Ki kita. Jika tidak ada pasokan dari pedagang bahan obat, semua ini akan terputus. Apotek Ki akan bangkrut. Pemilik, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dosen Zhou bertanya dengan cemas. "Apakah kamu sudah menemukan penyebabnya?" Pemilik Kiao Fang menenangkan diri dan bertanya dengan suara yang dalam. "Saya bertanya, dan desa-desa pengobatan dan pedagang obat itu mengatakan bahwa semua bahan obat mereka dibeli oleh orang lain dengan harga 2 kali lipat, dan pihak lain membayar biaya di muka. Bahan obat untuk beberapa bulan ke depan telah dipesan oleh pihak lain." Ujar dosen Tang dengan berlinang air mata. Pemilik toko obat aneh itu duduk di bangku batu, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ada yang mengincar apotek Kiku.
Namun, itu belum semuanya. Dosen Li, Wang, dan yang lainnya datang untuk melaporkan berita tersebut, dan setiap berita mengejutkan, semuanya tidak menguntungkan Apotek Qi. Paman Yao, apakah Anda butuh bantuanku? Pria itu meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Ini urusan Apotek Qi-ku, jadi seharusnya Apotek Qi-ku yang menyelesaikannya. Lagi pula, aku yakin masalah ini pasti disebabkan oleh tabib ilahi Lin. Bagaimana mungkin seorang tabib ilahi Lin memintamu untuk mengambil tindakan? Bukankah itu akan menjadi tamparan bagi Apotek Qi-ku? Kata pemilik Apotek Qi dengan suara yang dalam. Jadi Paman Yao, apa rencanamu? Jika dia bisa memutus aliran keuangan dan pasokan Apotek Qi-ku, tentu saja aku juga bisa memutus alirannya. Dengan koneksi kita, Apotek Qi-ku mungkin tidak takut padanya. Pemilik Apotek Qi mendengus dingin. Paman Yao, saya rasa Anda tidak melakukan hal yang benar. Pria itu menggelengkan kepala dan tersenyum, mungkin Anda harus mengalihkan fokus Anda, memusatkan koneksi dan sumber daya Anda di satu tempat, dan bersiap untuk melawan kapan saja. Begitu. Dia selesai berbicara, pemilik apotek aneh itu menoleh dan menatap pria itu dengan aneh, berkonsentrasi di satu tempat. Suofang, di mana tempat yang Anda bicarakan? Klinik gratis untuk obat-obatan baru. Pria itu dengan lembut membacakan 4 kata ini. Begitu 4 kata itu terucap, seketika wajah semua dosen berubah pucat pasi, dan mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemilik toko obat aneh itu juga merasakan hawa dingin di punggungnya dan tiba-tiba tersadar. Cepat. Segera hentikan kegiatan klinik obat baru gratis Apotek Qi kami. Batalkan segera, batalkan semua kegiatan. Cepat. Teriak pemilik Apotek Qi. Para dosen akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan segera mengeluarkan telepon seluler mereka untuk menelepon atau mengirim pesan. Namun, pada saat ini, Feng Xi memimpin sekelompok orang dan buru-buru berlari ke sini. Melihat ekspresi panik Feng Xi, pemilik Qiao Fang langsung memahami sesuatu dan wajahnya berubah pucat. Yang lainnya juga ketakutan. Seperti yang diharapkan, Feng Xi berteriak. Pemilik, ada yang tidak beres dengan klinik gratis untuk obat-obatan baru. Sore ini, seseorang tiba-tiba membawa sekelompok polisi ke klinik gratis kami dan menangkap semua dosen yang bertanggung jawab atas klinik gratis. Di mana sampel obatnya? Apakah sudah dimusnahkan? Tanya pemilik toko Kiao dengan cemas. Tidak ada waktu untuk menghancurkannya. Mereka datang terlalu tiba-tiba. Feng Xi ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Pemilik toko obat aneh itu terdiam. Pria di sebelahnya mengangkat sudut mulutnya dan melanjutkan minum tehnya. Obat-obatan sangat menguntungkan, dan Apotek Qi sangat memahami hal ini. Namun, apa yang dilakukan Apotek Qi lebih dari sekadar menjual obat-obatan. Organisasi ini telah mampu beroperasi hingga hari ini, jadi wajar saja jika mereka memiliki banyak transaksi yang curang. Dan bagi para ahli medis seperti mereka, mudah untuk memanipulasi obat-obatan dan mendapatkan keuntungan besar. Konferensi akan segera diselenggarakan, dan Apotek Qi harus menyiapkan dana yang cukup untuk menyelenggarakan konferensi tersebut, sehingga apotek ini menyelenggarakan apa yang disebut klinik gratis untuk obat-obatan baru. Sesuai namanya, klinik gratis untuk obat-obatan baru adalah klinik gratis yang diadakan untuk mempromosikan obat-obatan baru Apotek Qi, dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Secara umum, tidak akan ada masalah dengan klinik umum gratis seperti itu, dan obat-obatan yang diluncurkan oleh Apotek Qi relatif aman dan dapat diandalkan, meskipun belum diuji. Tetapi, jika dilihat dari sudut pandang seseorang yang memahami masalah ini, obat baru ini tidak begitu aman. Bahayanya terletak bukan dalam beberapa tahun ke depan, tetapi dalam 5 tahun ke depan. Obat baru itu akan memiliki efek samping pada pasien, dan efek samping ini akan muncul dalam waktu 5 tahun. Mengembangkan obat baru tidaklah mudah, memerlukan investasi finansial dan waktu yang besar. Konferensi sudah dekat, dan Qi Pharmacy tidak lagi punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini, jadi dengan mentalitas mencari untung cepat dan pergi, mereka mendirikan klinik gratis untuk obat baru ini. Dia yakin bahwa 5 tahun kemudian, bahkan jika sesuatu terjadi pada pasien, tidak seorang pun akan mengaitkannya dengan Apotek Qi. Namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mencium rahasia obat baru ini dan membawa polisi ke rumahnya. Jika masalah ini terbongkar, itu akan menjadi masalah besar. Semua perusahaan farmasi kita akan tutup, dan bahkan Apotek Qi kita akan sangat terpengaruh. Tuan Tanah, apa yang harus kita lakukan? Feng Xi bertanya dengan cemas. Atur semuanya. Atur semuanya.
Tidak masalah berapa banyak uang yang dikeluarkan. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini. Pemilik apotek aneh itu menggertakkan giginya. Aku sudah mengirim seseorang untuk melakukannya, tapi aku khawatir efeknya akan minimal karena buktinya sudah diperoleh orang lain. Feng Xi menghela napas. Bas. Pada saat ini, ponsel Feng Xi bergetar. Dia mengambilnya dan melihatnya. Wajahnya tercengang, matanya melebar, dan dia menatap layar untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Wakil Tuan Tanah, apa yang terjadi lagi? Dosen Tang di sebelahnya bertanya dengan gemetar. Seorang konsumen telah mengirimkan surat pengacara kepada kami. Feng Xi berkata dengan mulut ternganga. Apa yang kamu takutkan? Kami juga punya tim pengacara. Kalau kamu mau menuntut mereka, lawan saja mereka. Dosen Zhou mendengus. Tetapi pihak lain malah menyewa. Tim hukum Fang Ximin. Feng Xi hampir berteriak. Apa? Fang Ximin, salah satu dari 3 tim hukum utama di Yanjing. Selain itu, tim hukum Kang Jiahao dan tim hukum Jiwen dari Jiangcheng telah memasang pengumuman, menyatakan bahwa mereka akan menuntut tanpa syarat untuk konsumen yang menjadi korban. Pemilik rumah, ini semua tipu daya Dr. Lin, ini balas dendamnya terhadap kita. Teriak Feng Xi. Pemilik toko obat aneh itu terhuyung mundur 2 langkah, lalu duduk di bangku dengan wajah pucat pasi.